Oke, Bapak Ibu sekalian, saat ini setelah kita selesai membuat materi pembelajarannya menggunakan software Microsoft PowerPoint, sekarang kita sudah sampai ke tahap berikutnya, tahap kedua, yakni kita akan melakukan presentasi perekaman menggunakan software Bandicam. Jadi kita buka terlebih dahulu Microsoft PowerPoint-nya, lalu kita juga buka software Bandicam-nya untuk melakukan perekaman saat kita sedang melakukan presentasi atau pemaparan materi. Oke, mengapa saya lakukan perekaman seperti ini? Agar Bapak Ibu tahu peralatan apa saja yang dibutuhkan. Jadi ini adalah meja kerja saya, ada celemek, ada kemucing, ada panci, ada microwave, ada rice cooker. Jadi ngumpul. Tetapi dengan segala keterbatasan ini kita bisa dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik, untuk anak didik kita, agar anak didik kita bisa memperoleh ilmu dari video pembelajaran ini. Oke, langsung saja. Yang dibutuhkan yang pertama adalah tentu saja adalah laptop yang sudah terinstall Microsoft Office. Saya menggunakan Microsoft PowerPoint yang 2013 atau Microsoft Office yang 2013 karena spek laptop saya ini rendah, tidak begitu tinggi. Lalu juga kita harus menginstal aplikasi perekam layar di PC. Saya kali ini menggunakan software Bandicam. Sedangkan peralatan yang dibutuhkan pertama ini adalah USB sound card. Ini sudah jarang banget yang ada yang jual. Kalau memang nggak nemu yang merek MTech ini, Bapak Ibu dapat membeli yang mereknya Vention di Tokopedia atau di marketplace lainnya. Vention tulisnya pakai V. Jadi Vention itu juga oke. Jangan beli yang warna pink ya, bungkusnya pink itu sangat tidak recommended. Gemerisik kayak ada bunyi denging. Jadi beli yang Vention saja. Ini peralatan untuk audionya, USB sound card. Lalu setelah itu kita membutuhkan ini mikrofon. Jadi Bapak Ibu bisa beli di mana saja, di toko-toko HP, elektronik. Ini kalau pengen tahu ini colokannya yang ini, yang cuma dua. Tip sama sleeve saja, tidak ada ringnya. Nanti dicolokkan di bagian ini mikrofon, jangan sampai mancep dalam. Nanti kita lihat dengan aplikasi atau software Bandicam apakah mikrofon sudah berfungsi. Oke, langsung saja saya buka software Bandicam-nya. Di sini software Bandicam. Saya buka. Tidak disponsori sama SGM. Hehe. Oke, ini Bandicam-nya sudah terbuka. Oke, Bandicam-nya sudah berjalan, ditandai dengan tray icon ini di kanan bawah. Kita buka saja ya Bandicam-nya. Oke, sekarang kita setting up USB sound card-nya. Saya pasang dulu USB sound card-nya di bagian ini, di bagian USB. Oke, lalu ini colokan mikrofonnya. Saya masukkan ke bagian mikrofon sini. Saya masukkan tidak maksimal, ada renggang. Nanti kita coba di Bandicam apakah sudah berfungsi. Nanti kita bisa lihat di volumeternya. Oke. Saya urai dulu ini. Saya masukkan ke bagian USB sound card. Lalu kita periksa di bagian setting, Bapak Ibu. Di bagian setting, di Bandicam, di bagian mikrofon ini. Kita klik. Kita pilih perangkat keduanya ini mikrofonnya, pilih yang USB audio device, yang USB. Lalu di sini ada volumeter, kita tepuk-tepuk mikrofonnya di sini. Apakah sudah berfungsi atau tidak? Nah, ini tidak berfungsi, tidak menunjukkan gerakan sama sekali. Saya cabut sedikit bagian mikrofonnya ini, colokannya. Saya tarik dikit,
Nah, ini kayaknya sudah bisa. Nah, ini sudah ada gerakan di sini. Ini saya tunjukkan. Saya coba tepuk-tepuk ya. Nah, itu kan bergerak kan? Volumeternya berarti volumenya sudah bisa, ini udah oke mikrofonnya. Oke, setelah itu kita akan membuka software Microsoft PowerPoint-nya, presentasi kita. Ini sudah oke, saya klik oke saja, saya minimize dulu. Kita buka materi yang sudah kita buat, materi pembelajaran di video pertama tadi, kita buka saja. Nah, ini anggaplah ini sudah materi full ya Bapak Ibu ya. Turunan fungsi aljabar. Kita sudah membuat materinya ini. Kalau Bapak Ibu ketinggalan bisa lihat di video pertama. Nah, ya sudah, kita sekarang sudah presentasi aja Bapak Ibu. Kita presentasi. Kita klik Bandicam. Kita pasang mikrofonnya ke kita. Kita pasang. Coba cek lagi mikrofonnya berfungsi apa tidak. Oh, ini sudah berfungsi, ada gerakan. Tes 1 2 sudah oke. Lalu kita melakukan perekaman. Saya klik rec di pojok kanan atas aplikasi atau software Bandicam. Klik rec. Ini sudah countdown sampai 1. Nah, kalau sudah seperti ini kita sudah melakukan perekaman Bapak Ibu. Kita tinggal presentasi saja. Saya minimize. Saya hilangkan tray-nya ini. Saya pilih slideshow. Saya pilih slideshow, lalu saya klik from beginning. Saya mulai sekarang. Assalamualaikum anak-anak sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan belajar materi tentang turunan fungsi aljabar. Nah, ketika saya bilang turunan fungsi aljabar, tangan kiri saya mengklik spasi dari keyboard. Maka muncul tulisan turunan fungsi aljabar. Oke, anak-anak sekalian, kita akan membahas materi tentang turunan fungsi aljabar. Semoga, ulang ya, dari awal. Assalamualaikum, ini kan masih belum, tangan saya ini siap di spasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas materi yang sangat bagus sekali, menarik sekali. Buat kalian-kalian pecinta mata pelajaran matematika, kita akan membahas materi tentang turunan fungsi aljabar. Apa itu turunan fungsi aljabar dan bagaimana cara penggunaannya, kita akan bahas secara detail di pertemuan kali ini. Sebelum kita membahas lebih jauh turunan fungsi aljabar, kita lebih baik atau alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu definisi dari turunan itu sendiri. Untuk mengenal definisi turunan itu sendiri, Pak Edwin akan membuat 2 buah garis X dan Y, ini garis X dan Y seperti ini. Lalu Pak Edwin akan munculkan juga kurva di antara garis X dan Y ini. Bim salah bim, Pak Edwin munculkan ya. Nah, ini adalah kurvanya. Lalu setelah itu Pak Edwin akan munculkan juga garis putus-putusnya ini. Lalu setelah garis putus ini muncul, akan saya munculkan juga garis putus-putus yang sebelah sini. Setelah garis putus-putus yang di bawahnya ini, saya akan munculkan juga garis yang setelahnya, tapi tidak putus-putus. Oke, bagaimana kalian? Sudah paham? Oh, tidak paham. Pak itu juga nggak paham. Lanjut, setelah ini kita akan munculkan rumus F dalam kurung X plus H tutup kurung. Setelah itu, Pak Edwin akan munculkan kembali rumus selanjutnya X plus H di bawah ini. Bagaimana? Mudah-mudahan kalian paham semua ya. Jadi ketika menerangkan, saya juga sambil tangan kiri ngeklik spasi kalau ingin memunculkan sesuatu Bapak Ibu. Setelah itu kita akan membahas juga dalam kurung X plus H tutup kurung, F dalam kurung X plus H tutup kurung. Setelah ini kita akan munculkan juga F dalam kurung X tutup kurung. Nah, setelah ini saya akan munculkan juga H-8 yang berwarna biru ini. Bagaimana? Sudah paham kan? Oke, mudah sekali. Lanjut, kita akan munculkan juga garis merah ini untuk menemukan titik temu, entah apa namanya.
Setelah itu kita akan munculkan kembali garis merah di bawahnya. Oke, setelah itu apa lagi? Nah, ini lagi saya akan munculkan rumus Y sama dengan F dalam kurung X tutup kurung. Setelah itu saya akan munculkan juga lingkaran. Saya lingkari ini. Gimana? Keren kan bukan? Jadi mudah sekali. Lanjut. Pak Etun munculkan garis putus-putus ini X, lalu Pak Etun juga munculkan X ini juga, garis putus-putus ini. Lalu yang terakhir Pak Etun akan munculkan dua titik sebelah ini. Nah, setelah ini Pak Etun akan animasikan dua titik ini bertemu di ujung bawah ini menjadi satu. Bim salah bim. Saya klik sekarang 1, 2, 3, turun. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi ini adalah presentasi dari hasil materi pembelajaran yang sudah kita buat di PowerPoint. Lalu kita melakukan perekaman dan presentasi dengan software Bandicam. Setelah direkam, kita klik selesai perekaman. Lalu semuanya antara video presentasi di Bandicam ini dengan video intro, misalnya Bapak Ibu pengen sedikit eksis, Bapak Ibu bisa menggunakan software Canva di HP Bapak Ibu. Itu di Canva sudah gratis karena Bapak Ibu adalah sebagai seorang guru. Setelah melakukan presentasi seperti ini, baru Bapak Ibu lanjut ke tahap berikutnya, yakni mengcopy hasil rekaman ini ke handphone Bapak Ibu untuk diedit di KineMaster. Oke, saya akhiri perekaman. Caranya klik lagi Bandicam, saya klik selesai record. Nah, berarti proses presentasi pemaparan materi sudah selesai direkam. Semoga tutorial ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.